Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah itu bukannya pertemuan. Banyak berdoa itu ibadah. Tapi ini pertemuan ibadah kita. Jangan jauhkan diri. Bilang amin. Amin. Kenapa? Supaya kita enggak dekat dengan yang kita hindari tadi. Perhatikan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling sama-sama 2, 3 menasehati terus. Dan semakin dia dilakukan apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penting gak ibadah? Penting gak pertemuan-pertemuan ibadah? Penting gak ibadah seperti ini? Penting. Salah satu siasat kita untuk terus menjaga diri untuk jangan jatuh ke dalam jerat-jerat iblis, kita setia ibadah. Saya kasih tahu, semakin kita nggak ibadah, semakin berpeluang kuasa kegelapan membawa kita dijerat, terjerumus. Semakin kita nggak ibadah, semakin lemah kita. Saya mulai dari apa yang saya pikir. Setiap kali saya nonton YouTube, saya nonton TikTok, saya nonton apa lagi saudara. Saya baru jadi TikToker 2 bulan ya, belum sampai saudara. Tolong di like, di share, di subscribe, di sisi saudara ya. Jadi saya baca, ini pendeta MTH khotbah yang saya ngiris aja saudara. Lalu saya mikir, mungkin mereka bukan gembala sidang. Jadi mereka bilang gini, saudara untuk apa ibadah kalau hidupmu nggak berubah? Sepintas lalu benar kan? Coba saudara, yang dibilang dengan berapi-api, untuk apa kamu ibadah? Untuk apa kamu pelayanan? Kita bilang, kayak hidupmu nggak berubah. Untuk apa engkau ibadah dengan motivasi yang salah? Engkau datang cari berkat, engkau datang. Saudara, sepintas itu betul. Tapi yang salah adalah jangan menghakimi orang beribadah. Waktu kami merintis, cuman 5-6 orang, itu 4 orang motivasinya salah. Tidak semua orang dalam gereja punya motivasi benar. Yang nggak benar jangan dilarang ibadah. Ibadah gereja itu sama dengan rumah sakit, bahwa rumah sakit membutuhkan siapa? Yang sakit, bukan yang sehat. Mari kita lihat, berpikir sejenak. Seandainya betul ada orang di luar sana nggak berubah cara hidupnya, dihubungkan dengan ibadah, lalu kita bilang, kenapa kamu masih beribadah? Atau sia-sia kamu ibadah, hidupmu nggak berubah. Saya tanya, kalau dia kemudian dengar dan dia, oh ya, karena saya masih belum berubah, saya nggak usah ibadah. Saya tanya, mungkin bisa berubah nggak dia? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau engkau lagi sakit hati, kalau kamu memutuskan nggak ibadah, ada kemungkinan dipulihkan sakit hatimu? Bagi saya itu nggak mungkin. Bagi saya itu nggak mungkin. Makanya ada orang sakit hati, lagi dijelekin orang, engkau harus datang ibadah. Orang yang nggak berubah hidupnya, hanya dimungkinkan waktu dia kumpul dalam berkumpul ibadah. Kenapa? Karena pertama di sini ada kata saling menasihati. Siapa yang nasihat saudara? Boleh banyak orang, boleh semua orang, tapi yang dimaksudkan orang yang menasihati hidup kita adalah orang dalam pertemuan ibadah. Nggak sembarang orang. Lalu di ibadah apa? Di ibadah dapat firman. Coba kita lihat firman. Apa Alkitab bilang tentang firman Allah? Iman timbul dari mendengar firman. Jadi memang dia datang dengan motivasi salah. Dia datang menjadi orang kaya di gereja. Salah dia. Datang untuk jadi pertolongan. Betul ada orang bilang, oh kau datang sama menjadikan Tuhan dukun. Memang pertama salah. Tapi apa yang merubah dia? Supaya dia punya cara yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Dia dengar firman Allah. Dan hanya firman yang bisa merubah dia. Lama-kelamaan jadi benar. Lama-kelamaan jadi betul. Lama-kelamaan jadi seturut dengan firman Tuhan. Bapak saya Muslim, Bapak Ibu Saudara. Nikah sama ibu saya. Saya tahu dia nggak Kristen sungguh-sungguh. Cuma karena nikah sama ibu saya. Ibu saya cantik kan. Bapak saya orang Gorontalo, Muslim tok, tulen. Pernah satu waktu Bapak Ibu Saudara, dia baru keluar gereja, belum 10 meter dari pintu gereja, udah berantem. Saudara. Jadi apa yang dia dengar di dalam? Dan saya anak ke sekolah minggu kecil yang berjalan di belakang, lihat di belakang mereka berantem.
lewat kemarin, bahkan lama sebelum itu, pendeta di kampung saya bilang begini, di Jumat sini nggak ada sesetia bapakmu. Coba lihat. Coba kalau bilang kamu percuma ibadah, mukul-mukul istri, dia nggak ada perubahan. Makanya ada jauh lebih baik pernyataannya seperti ini. Tolong ibadahmu harus sinkron dengan cara engkau berbuat di luar sana. Gitu. Begitu. Mungkin saudara datang hari ini untuk ingin dijawab sakit hati saudara, tapi datanglah. Firman yang ubah kok. Bukan pendeta, bukan. Pendeta nggak ada kuasa mengubah. Pendeta hanya ngasih tahu apa yang harus engkau tahu dari firman Allah. Bukan nggak berapa waktu yang saya bilang, waktu engkau datang ibadah, engkau datang gereja, engkau sedang diajar. Ini sekolah. Haleluya. Supaya engkau ngerti, paham apa yang kerjakan. Bapak ibu saudara, inilah yang sering kali kalah dari kita. Tangan kita itu Tuhan, engkau penolong satu-satunya, tolong kami. Tapi waktu Tuhan menolong kita, kita nggak ada di tempat di mana kita berpotensi ditolong Tuhan. Lari kita keluar, ninggalin Tuhan. Saya bilang gereja adalah rumah sakit, dan yang datang adalah orang sakit. Makanya saya nggak pernah pandang remeh, sekalipun saya tahu saudara datang tidak betul sungguh-sungguh. Tapi waktu engkau datang, saya cuma angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Ada firman yang dia sudah dengar, biar dia dapat